Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan memasuki bab 9 atau bab 13 ya. Kalau kemarin kan UTS-nya mundur, jadi ada pengunduran juga di subbab-subbab yang harus kita bahas. Ya, kita akan membahas mengenai monitoring dan evaluasi. Jadi di situ memang eh, judul sebabnya adalah evaluasi kinerja, namun evaluasi itu berkaitan erat dengan yang namanya monitoring atau kalau bahasa Indonesianya itu mungkin diamati ya, mengamati. Setelah diamati kemudian dievaluasi itu seperti itu. Jadi evaluasi ini ada karena sudah ada monitoring atau pengamatan tadi itu. Oke, nah jadi tiap sebuah usaha yang kita dirikan itu memunculkan perubahan, ya, perubahan yang selalu ada dari waktu ke waktu. Jadi perubahan inilah yang nanti akan diukur apakah berubah jadi lebih baik atau sama aja atau mungkin justru malah ada penurunan. Nah, perubahan yang bertahap dan terukur. Jadi yang diukur itu adalah di posisi mana Anda sekarang ini, kemudian di mana seharusnya Anda berada, dan apa yang Anda siapkan untuk strategi berikutnya, dan Anda ingin berada di posisi mana. Jadi kita melihat initial state-nya dulu, ya. Posisi awalnya kita itu posisi di mana. Kemudian ekspektasinya tadinya di mana, dan untuk menempuh ekspektasi itu apa yang Anda siapkan, dan kemudian Anda ingin berada di posisi mana, gitu. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu menargetkan di tahun kedua itu bisa menggaji karyawannya sesuai UMR atau lebih dari UMR. Kalau UMR-nya itu mungkin yang karyawan biasa itu 1.500.000, ya, gimana caranya kita bisa lebih dari itu mungkin. Ya, jangan sampai kurang ya. Karena kalau lebih itu kan sebaiknya seperti itu. Ya, kalau itu sesuai UMR takutnya nanti tidak bisa mengimbangi inflasi. Nah, ketika ingin seperti itu, berarti kita harus tahu kita posisi di mana. Oh, ternyata sekarang baru bisa gaji di bawah UMR sedikit. Yang mungkin karena masih awal-awal membuka usaha ya. Harusnya sudah 500 tapi hanya mampu menggaji 20 karyawannya itu yang di posisi paling bawah itu hanya 1.300.000. Nah, ini berarti apa? Karena mau gaji sudah 600 berarti ada yang harus diubah. Nah, nanti apa yang akan disiapkan untuk mencapai titik itu, gitu. Nah, itu contohnya. Atau mungkin kalau dalam hal pelanggan ya. Jadi misalkan dalam tahun pertama kita itu penarget eh, punya pelanggan resmi sebanyak 20, ya, 20 perusahaan yang menjadi partner atau pelanggan dari usaha kita. Itu. Nah, itu kita bisa melihat bisa nggak mencapai itu ketika tahun pertama atau apakah kurang, misalkan 10 atau bahkan mungkin 8 ya. Atau mungkin bisa lebih jadi 25 pelanggan atau mungkin
30. Nah, itu kita harus tahu awalnya itu gimana. Nah, sumber daya yang harus disiapkan itu apa? Yang pertama, yang jelas adalah atau manusianya. Jelas manusia itu penggerak utama ya. Usaha nggak ada manusianya, tidak mungkin bergerak lah. Ya, minimal itu bukan minimal harus. Kemudian money atau modal mungkin ya. Nah, modal ini nanti eh, bagaimana modal ini mendapatkannya? Apakah harus ada modal? Apa harus mulai dari nol? Ya, atau mungkin meminjam terlebih dahulu? Itu juga termasuk dari harus dievaluasi ya. Di modal ini berarti modal tambahan berarti ya. Karena perusahaan itu sudah bekerja lebih lanjut, lebih sudah sudah memulai usahanya. Jadi bukan dari awal. Kemudian setelah itu ada material. Material yang dibutuhkan, material dan mesin ini bisa menjadi satu ya. Dalam artian itu bahan yang dipakai untuk menunjang keberlangsungan usaha ini. Metodenya apa? Metode juga butuh update ya. Karena tiap hari itu banyak pesaing-pesaing yang sudah mulai mengimprove usahanya. Dan kemudian market ya. Pasarnya itu harus jelas produk ini siapa yang akan menggunakan. Jadi seperti itu. Kemudian fungsi dan tujuan Monef itu apa? Nah, kita bisa harus tahu lihat tahu tujuannya itu apa. Ada perencanaan, ada implementasi, ada monitoring dan evaluasi. Jadi ini itu sebuah siklus ya. Mulai dari perencanaan, kemudian dilakukan atau action, atau implementasi, kemudian setelah itu dimonitoring, setelah itu dievaluasi, kemudian hasil dievaluasi ini apa? Itu harus direncanakan lagi untuk melakukan update usaha ke depannya. Ya. Jadi ini adalah siklus yang senantiasa berulang. Berikutnya adalah pengertiannya, yaitu monitoring adalah sesuatu penilaian atau asesmen ya dalam bahasa ilmiah itu yang rutin harian terkait aktivitas dan perkembangan yang sedang berlangsung. Sementara evaluasi adalah penilaian yang bersifat periodik terkait semua pencapaian. Nah, monitoring itu melihat pada apa yang sedang dilakukan, sementara evaluasi memeriksa apa yang sudah dicapai atau pada dampak yang sudah berhasil dibuat. Artinya, evaluasi itu lebih ke arah analisis, ya, atau biasanya bisa dibuatkan visualisasi ya seperti grafik gitu ya, diagram dan sebagainya supaya lebih mudah dianalisis dan dipahami bagi yang baru pertama kali melihat. Nah, fungsi monitoring sendiri ada compliance, yaitu menentukan kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan. Jadi sesuai atau enggak implementasinya itu dimonitor. Kemudian auditing, menentukan ketercapaian sumber-sumber pelayanan kepada kelompok sasaran. Jadi ketercapaiannya bagaimana itu dimonitor juga sesuai ekspektasi atau tidak. Kemudian accounting, menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah program kebijakan dari waktu ke waktu. Jadi perubahan sosialnya apa saja itu dihitung. Tentu saja ekonomi juga, apakah inflasi yang ada di masyarakat itu berdampak. Ya. Kemudian explanation itu menjelaskan tingkat ketercapaian program relatif terhadap dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi gitu.
tercapai atau tidak itu harus dijelaskan, yaitu tadi bisa dianalisis penjelasannya dan disampaikan dalam bentuk visual yang lebih memudahkan orang untuk memahami. Nah, pertanyaan dalam monef itu apa saja? Yang pertama itu tujuan. Tujuannya apa mendirikan usaha itu? Outputnya apa? Selama 1 tahun itu outputnya apa misalkan? Dan aktivitas yang dikerjakan itu apa saja? Apakah memenuhi syarat sebagai sebuah usaha atau kalau di Indonesia kan ada undang-undang ya, apakah ini itu sesuai syarat sebagai PT atau sebagai CV atau sebagai firma itu aktivitasnya itu harus selalu dipantau. Jangan sampai pendiriannya CV tapi aktivitasnya seperti PT. Nah, itu harus dimonitoring. Nah, inputnya itu apa? Inputnya ya itu tadi seperti modal, SDM dan sebagainya. Kemudian jadwal atau timeline yang sudah dikerjakan itu harus selalu dimonef. Apakah pekerjaan itu sesuai timeline yang sedang berlaku. Jadi nanti dalam waktu tahun ke depannya itu lebih tertata, lebih baik dari sebelumnya. Fungsi evaluasi. Nah, evaluasi itu berkaitan erat dengan monitoring ya. Karena evaluasi ini menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor gagal dan sukses dalam implementasi program. Jadi diidentifikasi, misalkan gagal itu kenapa? Analisisnya bagaimana? Apakah metodenya sudah dikerjakan? Apakah ada metode yang tidak pas? Nah, kalau sukses bagaimana? Bisakah kita mempertahankan kesuksesan itu? Inovasi apa saja yang dilakukan untuk memelihara kesuksesan ini? Yang berikutnya adalah mencari solusi atau tidak lanjut untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi. Jadi solusinya bagaimana misal gagal? Nah, tindak lanjutnya bagaimana supaya ini terjamin ya. Jadi tidak monoton. Jadi tetap berpikir untuk bangkit gitu misal gagal. Kemudian memberikan dasar pertimbangan dalam menyusun rencana kinerja pada periode selanjutnya. Jelas ya. Hasil dari evaluasi itu nanti untuk dasar pertimbangan itu yang pertama adalah fungsi apa hasil evaluasinya. Tanpa evaluasi tidak mungkin dilakukan dasar pertimbangan. Jadi nanti berdasarkan perasaan saja, bukan berdasarkan data atau fakta yang ada di lapangan. Kemudian penyusunan rencana hendaknya dijalankan pada hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Di sini eh, tulis pakai kata-kata hendaknya. Kalau hendaknya itu berarti boleh dilakukan, boleh tidak, itu ya. Tapi ini kan hendaknya itu saran ya. Jadi sebaiknya ya dilakukan, ya. Karena memang melihatnya dari situ ya. Kalau kita tidak melihat dari fungsi apa hasil evaluasi ya kita mau melihat dari mana. Kalau berdasarkan feeling dan perasaan itu atau berdasarkan pengalaman ya mungkin sebelumnya pernah bekerja di perusahaan yang seperti itu dan pengalaman tapi tetap saja hasil evaluasi ini selalu diikutkan itu sebaiknya dan diarahkan untuk mengendalikan ketercapaian tujuan. Jadi ini apa namanya yang utama. Ya. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran manfaat suatu kebijakan. Jadi isinya itu hasil informasi dan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Nah, pertanyaannya apa? Ada impact perubahan apa saja yang dilakukan oleh kegiatan, apakah ada perubahan yang tidak diharapkan atau yang tidak direncanakan. Jadi dalam evaluasi nanti kita bertanya mengenai dampak. Ada perubahan apa? Efektivitas. Apakah tujuan kegiatan tercapai? Apakah keluaran mengarah pada dampak yang diharapkan? Itu juga harus dievaluasi.
efisiensi. Apakah persediaan tersedia dalam waktu dan kualitas maupun kualitasnya? Apakah aktivitas tidak dilaksanakan sesuai jadwal dalam anggaran? Apakah apakah keluaran diperoleh secara ekonomis? Apakah keuntungan dapat dijaga untuk beberapa periode yang diharapkan setelah pendampingan selesai? Perlanjutannya bagaimana? Dan relevansinya apa? Konsisten tidak ini dengan kebutuhan? Nah, itu hal yang perlu ditanyakan pada evaluasi. Yang pada prinsipnya nanti bertujuan untuk menjadikan usaha yang dilakukan itu menjadi lebih baik dalam upaya ya untuk memberikan benefit maupun sisi-sisi yang positif terhadap karyawan ataupun perusahaan itu sendiri. Mungkin ini yang akan dibahas hari ini bisa dibahas. Silahkan nanti dilanjutkan di komen, kolom komen diisi mengenai apa yang Anda sarankan dalam eh, beberapa evaluasi yang mungkin berkaitan dengan dunia teknik informatika. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.